Oke teman-teman, hari ini saya akan review aplikasi pinjaman online yang katanya limitnya gede, mudah cair, dan aman untuk galbay. Saya penasaran juga nih ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai review aplikasinya teman-teman. Saya masuk ke Play Store dulu ya untuk melihat apa saja yang ditawarkan. Jadi mereka menawarkan plafon pinjaman atau limit ya teman-teman, mulai dari 1 juta sampai 8 juta. Apakah benar? Nanti kita akan cek karena saya sudah install juga. Kemudian tenor pinjaman atau periode mulai dari 91 hari sampai 365 hari. Setara dengan 3 sampai 1 tahun ya teman-teman. 3 bulan sampai 1 tahun maksud saya. Nah, suku bunga tahunan maksimal 15% tanpa biaya lain. Contoh, ini ada contohnya ini ya. 8 juta pinjamannya dengan tenor 365 hari, maka total yang harus kita bayar keseluruhan adalah 9.200.000 rupiah. Nah, ini masalahnya kita belum tahu potong berapa. Biasanya kan potong admin di awal ya. Kalau nggak potong admin di awal, ngembaliin 9.200.000 menurut saya nggak begitu kecil-kecil banget bunganya ya. Sama aja dengan aplikasi yang lain gitu. Nah, di sini kita sudah sedikit baca gambarannya dan sekarang kita akan buktikan, kita akan masuk ke aplikasinya apakah benar seperti yang dibicarakan di sini atau tidak. Kebetulan saya sudah daftar juga pakai data saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar saya sarankan pikir kembali karena ini adalah maksudnya bukan pinjaman OJK teman-teman, alias pinjol ilegal ya. Jadi pikir kembali, kenapa saya pakai data saya untuk daftar? Ya untuk kebutuhan review teman-teman ya, nggak ada yang lain gitu. Kalaupun saya butuh duit mendesak, saya nggak akan pinjam di sini. Lebih baik saya yang di OJK saja teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini jumlah pinjaman tertinggi hingga 5 juta. Namun kita belum fix di sini ya. Maksudnya ini belum fix kita dapat limitnya gitu. Jadi kita harus ngisi data terlebih dahulu. Nanti ketika teman-teman mau ngajuin itu harus isi data wajib ya. Nggak bisa langsung di sini ini fix limit kita, itu bukan. Langsung aja di sini udah kecentang semua ya, memang karena saya sudah isi semua. Untuk kontak darurat sebagai informasi di sini kita dimintai sejumlah 3 kontak darurat teman-teman. Nah, langsung aja coba kita ajukan, tapi nggak akan saya cairkan teman-teman. Di sini saya hanya ingin ngasih tahu ke teman-teman bahwa sistem pinjamannya itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman lihat sendiri dan silahkan dinilai sendiri aja ya. Oke, ini dia limitnya. Saya dapat 5.400.000 yang maksimal saya dapatkan. Tapi kita juga bisa geser. Misalkan butuhnya kecil gitu ya. Kalau butuhnya 1.800.000 kita akan diajukan di platform dompet digital. Jadi ketika kita ngajuin gede seperti ini 5.400.000, kita akan diajukan ke 3 platform pinjaman. Yang pertama dompet digital, yang ketiga Dana Kilat, dan yang kedua Dana Kilat maksud saya, dan yang ketiga adalah pinjaman Hits. Nah, ini masing-masing platform memberikan pinjaman yang berbeda, teman-teman. Yang pertama itu 1.800.000, yang kedua 1.600.000, yang ketiga 2 juta. Ini nanti nggak akan semuanya di ACC ya. Mungkin ada salah satu yang ditolak. Biasanya seperti itu yang saya amati gitu, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita cek detailnya seperti apa. Bunganya berapa? Apakah benar tenornya 365 hari? Katanya kan tadi 91 hari minimal ya. Apakah benar seperti itu? Kalau untuk limit atau pinjamannya di sini kita anggap sesuai ya, karena tadi mereka mengatakan 1 juta sampai 8 juta. Di sini dapat 5.400.000. Sekarang kita buktikan poin-poin yang lain, yaitu tenor dan bunga. Kita bisa cek detailnya satu-satu, mulai dari dompet digital. Nah, untuk dompet digital ini tenornya ternyata 7 hari ya. Tidak asing lagi karena memang pinjol ilegal atau pinjaman online non OJK itu tenornya rata-rata 7 hari teman-teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan bunganya itu lebih dari 50%
ya. Hampir semuanya seperti itu kalau pinjaman online non OJK. Walaupun di sini tertulis bunga pinjaman RP0. Ini juga tipe tulisannya, bunga pinjaman. Harusnya bunga pinjaman, teman-teman. Kemudian biaya layanan 675.000, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman pinjam 1.800.000 ini, ketika dicairkan nanti, teman-teman akan dipotong 675.000. Dan teman-teman yang akan teman-teman terima itu 1.125.000. Di sini tertulis jumlah pembayaran, maksudnya itu jumlah yang akan kita terima gitu ya, bukan jumlah yang harus kita bayar, bukan. Ya logika aja, masa kita pinjam 1.800.000, jumlah yang harus kita bayar 1.125.000, itu nggak mungkin. Ini yang akan kita terima nanti ya, pinjam 1.800.000, yang kita terima 1.125.000. Nah, kemudian berapa yang harus kita bayar? Pertanyaannya kan itu. Di sini nggak ditulis berapa yang harus dikembalikan. Ini tulisannya jumlah pembayaran. Hanya untuk mengecoh menurut saya. Mengecoh penggunanya supaya dikira nanti yang harus kita bayar itu yang ini. Jadi mikirnya, wah enak nih 1.800.000, bayarnya cuma 1.100.000. Nah, kalau kita nggak mikir secara logis ya, nanti terkecoh teman-teman ya. Ini adalah jumlah yang kita terima. Yang harus kita bayar di sini tidak dikasih tahu. Tapi yang saya ketahui rata-rata aplikasi pinjaman online non OJK, ketika kita pinjam 1.800.000 nih misalkan, yang kita terima 1.125.000, maka nanti yang harus dibayar adalah 1.800.000 rupiah. Ya, jadi kelihatannya pinjam 1.800.000, bayarnya 1.800.000. Tapi teman-teman di waktu pencairan itu nggak terima utuh. Ya sama aja kita pinjam 1.125.000, kita nanti kena bunga 675.000-an, seperti itu teman-teman ya. Bahkan bisa lebih ya, bahkan bisa lebih. Catat ini baik-baik. Apalagi teman-teman misalkan telat, waduh lebih kacau lagi itu ya. Lebih kacau lagi, bunganya akan terus bertambah. Nah, sistemnya itu sama dengan platform yang lain nih ya. Begitu juga Dana Kilat ini. Nah, sama, hanya saja beda nominal ya. Maksudnya itu beda nominal pinjaman dan juga potongan. Lalu pinjaman hits juga seperti itu, tenornya sama 7 hari semuanya ya. Di sini sama aja semuanya teman-teman. Tenor 7 hari, hanya beda nominal dan potongan. Tapi untuk sistemnya itu sama semua kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah lihat iklan dari aplikasi ini atau dapat penawaran dari aplikasi ini, saran saya adalah silakan dipertimbangkan kembali. Dan kalau bisa sih nggak usah pinjam di sini teman-teman. Karena ini adalah pinjaman online non OJK. Jadi nanti teman-teman akan kena bunga lebih tinggi daripada umumnya. Nah, kalau pinjaman OJK itu kan aturannya bunganya 0,3% per hari. Nah, kalau ini bisa lebih. Pokoknya kalau diakumulasikan, total yang kita pinjam dan total yang kita bayar itu bunganya biasanya 60%, 70%. Kayak gitu biasanya ya. Ada beberapa aplikasi pinjaman online non OJK yang transparan, maksudnya rinciannya itu cukup detail. Tapi kalau ini menurut saya kurang transparan karena rinciannya bisa jadi mengecoh dan kurang detail kayak gitu teman-teman ya. Nah, mungkin sampai sini paham ya gimana gambaran seputar aplikasi ini. Oh ya, by the way, nama aplikasinya itu Lautan Tunai ya. Saya belum kasih tahu tadi ya. Jadi kalau teman-teman dapat tawaran pinjaman dari aplikasi Lautan Tunai, kalau bisa, ini saya sekali lagi saya peringatkan, kalau bisa jangan gitu ya. Lebih baik aplikasi yang sudah resmi OJK saja. Ya walaupun sama-sama berbunga, paling tidak tidak terlalu tinggi gitu teman-teman. Terakhir sebelum saya tutup, apakah aplikasi ini aman untuk galbay atau gagal bayar? Yaitu tergantung dari teman-teman masing-masing ya. Kalau siap risikonya ya silahkan, nggak ada yang larang ya. Kalau nggak siap jangan ya, karena teman-teman nanti akan diteror terus-menerus, terus
disebar kontaknya. Ya syukur-syukur kalau kontak di handphone teman-teman itu bukan kontak-kontak yang penting ya. Kalau kontak-kontak penting nanti bisa dibilang malu, kena mental nanti ya. Jadi seperti itu. Saya rasa udah cukup detail ya untuk review aplikasi pinjaman online dari Lautan Tunai alias pinjaman online non OJK. Sekali lagi di sini saya peringatkan kalau teman-teman belum pernah pinjam di aplikasi pinjaman online non OJK, saya sarankan nggak usah gitu ya, lebih baik jangan. Di sini saya hanya ngasih tahu betapa beratnya gitu ya. Ini loh sistemnya supaya teman-teman tahu terlebih dahulu ya bahwa sistemnya seperti ini dan nggak pinjem gitu. Jangan malah pinjem nanti ya karena ini sangat berbahaya gitu. Baik, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.